Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Yesus adalah kawan atau sahabat yang sejati. Oke, nasnya saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul berikut perintah supaya saling mengasihi. Ayat yang ke-9, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu tidak menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah yang kuperintahkan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tetapi sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai seorang sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu juga. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Oke. Dari pembacaan firman ini saya dapat menyimpulkan bahwa Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Di ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku telah menyebut kamu sebagai seorang sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa Kristus menyebut kita sebagai sahabat karib, rekan sekerja Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9.
Oke. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan juga bangunan Allah. Jadi Tuhan menyebut kita sebagai yang pertama, menyebut kita disebut Tuhan sebagai sahabat. Itu yang pertama. Poin pertama adalah Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Yang kedua, Tuhan menyebut kita sebagai kawan sekerja Allah, yaitu partner Allah di dunia. Gimana sih kita menjadi seorang sahabatnya Allah? Caranya simpel, hanya bersaat teduh, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan selalu bertekunlah di dalam doa. Maka dari situlah kita disebut memiliki hubungan yang intim kepada Kristus, mempunyai hubungan karib intens dengan Tuhan. Supaya apa? Hidup ini menjadi hidup yang selalu berkenan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah permintaan Tuhan atas kehidupan kita. Oke, di ayat yang ke-16 dari Yohanes 15 ayat 16 itu dikatakan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Dari sini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu yang memilih kita. Tuhan memberikan visi misinya kepada kita supaya apa? Selaras dengan tujuannya Tuhan, sesuai destininya Tuhan, sesuai dengan planningnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang Yohanes 15 ayat 1 dan 2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Sebab setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah harus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu di ayat yang kelima itu dijelaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini kita dapat belajar bahwa hidup ini harus semakin setiap hari berbuah. Yang pertama itu Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Yang kedua, Tuhan menyebut kita sebagai partnernya Allah, kawan sekerja Allah. Oke, yang ketiga, Tuhan memberikan visi misinya kepada kita supaya kita dapat selaras, sedestiny, dan seplanning dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah tinggallah tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.